Pada masa ketika tanah Jawa masih diselimuti hutan rimba yang lebat dan suara alam lebih berkuasa daripada denting senjata, berdirilah sebuah wilayah yang kelak menjadi saksi lahirnya kerajaan besar. Wilayah itu dikenal dengan nama Mentalk, tanah subur yang kala itu belum banyak dijamah manusia. Di sanalah takdir kerajaan Pamenahan mulai dituliskan oleh waktu. Cerita ini akan membawa kita ke masa lalu yang penuh misteri dan sejarah. Tapi sebelum itu, dukung channel Naninu Story dengan cara like, subscribe, dan bagikan ceritanya. Komentar kamu adalah semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Mentalk bukanlah tanah biasa. Sungai-sungainya mengalir tenang, pepohonannya menjulang tinggi, dan tanahnya hitam serta subur. Namun di balik kesuburannya, wilayah itu dipercaya angker. Banyak orang menghindarinya karena konon dihuni makhluk gaib penjaga alam. Tidak sedikit yang mencoba menetap di sana, tetapi gagal karena diganggu penyakit, binatang buas, atau kejadian tak masuk akal. Hingga suatu hari, datanglah seorang bangsawan dari Pajang yang kelak mengubah takdir tanah itu. Namanya Ki Ageng Pamenahan. Ki Ageng Pamenahan adalah seorang abdi kepercayaan Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang. Ia dikenal bukan karena kekayaan atau keturunan semata, melainkan karena kecerdasan, kesabaran, dan keteguhan batinnya. Dalam dirinya, menyatu ilmu pemerintahan, kesaktian kanuragan, dan kedalaman spiritual. Suatu malam, setelah bertahun-tahun mengabdi, Ki Ageng Pamenahan menerima isyarat gaib dalam mimpinya. Ia melihat cahaya turun dari langit dan jatuh di tengah hutan Mentalk. Dari cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas. Di tanah yang sunyi itu, akan lahir kekuasaan besar. Bukalah dengan kesabaran, pimpinlah dengan kebijaksanaan. Sejak saat itu, Ki Ageng Pamenahan merasa terpanggil untuk membuka Mentalk. Kesempatan itu datang ketika Sultan Hadiwijaya menghadapi pemberontakan Arya Penangsang. Ki Ageng Pamenahan bersama sahabatnya, Ki Penjawi, membantu Pajang menumpas pemberontakan tersebut. Sebagai balas jasa, Sultan menghadiahkan tanah perdikan kepada mereka. Ki Penjawi menerima daerah Pati, sementara Ki Ageng Pamenahan memilih Mentalk. Keputusan itu membuat banyak orang heran. Mengapa memilih hutan angker yang belum jelas masa depannya? Namun Ki Ageng Pamenahan tidak goyah. Ia yakin tanah yang dianggap terkutuk justru menyimpan masa depan besar. Pembukaan hutan Mentalk tidak dilakukan dengan kekerasan semata. Ki Ageng Pamenahan memulainya dengan ritual doa dan tapa brata. Ia bertapa di bawah pohon besar selama 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum, hanya berserah diri kepada Tuhan. Konon, selama pertapaan itu, makhluk-makhluk gaib penjaga hutan datang menguji niatnya. Ada yang menjelma harimau, ular raksasa, hingga bayangan hitam yang menakutkan. Namun Ki Ageng Pamenahan tidak gentar. Dengan ketenangan batin, ia memohon izin kepada alam untuk mengelola tanah Mentalk demi kesejahteraan manusia. Setelah tapa berakhir, gangguan gaib perlahan menghilang. Hutan mulai bisa dibuka. Penduduk berdatangan, membangun rumah sederhana, membuka sawah, dan menanam padi. Dalam waktu beberapa tahun, Mentalk berubah menjadi permukiman yang tertata. Ki Ageng Pamenahan kemudian diangkat sebagai pemimpin wilayah, dan wilayah itu dikenal sebagai Pamenahan, diambil dari namanya. Kerajaan Pamenahan bukan kerajaan besar dengan tembok tinggi dan istana megah. Namun tata pemerintahannya rapi. Hukum ditegakkan dengan adil. Tidak ada pajak berlebihan, rakyat bebas bertani dan berdagang. Ki Ageng Pamenahan selalu berpesan, raja sejati bukan yang ditakuti, tetapi yang dipercaya. Kemajuan Pamenahan mulai mengusik kerajaan-kerajaan lain. Para bangsawan iri mulai menebar fitnah. Ada yang menyebut Ki Ageng Pamenahan ingin memberontak dari Pajang.
Ada pula yang mencoba mengadu domba. Beberapa utusan datang menyelidiki, namun mereka selalu pulang dengan kesan yang sama. Pamenahan adalah wilayah damai, dan Ki Ageng Pamenahan setia kepada Pajang. Namun badai politik tak bisa dihindari. Ki Ageng Pamenahan memiliki seorang putra bernama Danang Sutawijaya. Sejak kecil, Danang dididik keras namun penuh kasih. Ia diajarkan bela diri, strategi perang, kepemimpinan, dan ilmu agama. Tak hanya itu, Danang juga sering diajak ayahnya bertapa, menyatu dengan alam, dan memahami makna kekuasaan sejati. Ki Ageng Pamenahan berpesan, "Kelak, kekuasaan akan datang kepadamu. Jangan mencarinya dengan nafsu, tetapi terimalah dengan tanggung jawab." Pada suatu malam yang sunyi, Ki Ageng Pamenahan jatuh sakit. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia memanggil Danang Sutawijaya dan para sesepuh kerajaan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pamenahan hanyalah awal. Jangan berhenti di sini. Jagalah rakyat, hormati leluhur, dan jangan pernah melupakan asal-usulmu." Tak lama kemudian, Ki Ageng Pamenahan wafat dengan tenang. Seluruh Pamenahan berduka. Rakyat menangis, sawah-sawah dihentikan, dan doa dipanjatkan selama 7 hari 7 malam. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamenahan, Danang Sutawijaya melanjutkan kepemimpinan. Namun, takdir membawanya lebih jauh. Dengan kecerdikan dan kekuatan spiritual, ia kelak mendirikan Kesultanan Mataram Islam dan dikenal sebagai Panembahan Senopati. Pamenahan pun perlahan melebur menjadi bagian dari Mataram, tetapi namanya tetap hidup sebagai fondasi sejarah. Hingga kini, Kerajaan Pamenahan dikenang bukan karena kemegahan istana, tetapi karena nilai-nilai yang ditanamkan, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Tanah Mentaok yang dahulu sunyi kini menjadi pusat peradaban, dan di balik kejayaan Mataram selalu ada nama yang disebut dengan hormat oleh sejarah, Ki Ageng Pamenahan. Ia bukan hanya pendiri kerajaan, tetapi penanam benih peradaban.